Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Murcia. Di video kali ini saya akan bahas yang lagi trendingnya nih, terutama untuk pasangan muda sering melakukan umroh backpacker. Nah, jadi saya ingin bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari umroh backpacker atau umroh mandiri serta umroh mengikuti travel agent. Yuk disimak sampai habis. Nah, jadi teman-teman, saya punya saran untuk yang ingin melakukan, misalnya pengen ya untuk menghemat budget, itu kalian pengen umroh mandiri atau backpacker. Saran saya, jika memang belum pernah umroh, itu nggak usah umroh backpacker, tapi ngikut aja ke travel agent, karena kan sekarang sudah banyak sekali ya opsi yang sesuai budget sih sebenarnya. Itu saran saya, karena kita kan belum pernah melakukan ibadah tersebut, takutnya ada sesuatu yang kurang sehingga membuat umroh kita tidak lengkap dan tidak syah. Kan sayang sekali ya, kita sudah menghabiskan biaya terus juga tenaga untuk pergi jauh ke tanah suci tapi umrohnya nggak diterima. Itu sayang banget. Setidaknya kalau memang belum pernah, itu kan mending ikut travel agent karena ada yang membimbing. Nah, itu untuk saran saya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk untuk membandingkan, dan bukan membandingkan ya, membedakan ketika kita ikut travel agent ataupun umroh backpacker secara mandiri. Yang pertama saya akan bahas untuk travel agent. Nah, jadi apa sih plusnya jika kita ikut ke travel agent? Nah, sekarang ini ya teman-teman, travel agent untuk umroh itu sudah banyak sekali. Tidak hanya di daerah, tapi kita juga bisa ikut misalnya yang di Jakarta. For example, kemarin saya ikut travel agent yang ada di Jakarta karena menurut saya budgetnya lebih murah ya, jika saya sudah banding-bandingkan, plus fasilitas yang disediakan dan segala macam. Nah, itu kelebihan salah satu kelebihan untuk travel agent, kita bisa pilih sesuai budget. Jadi misalnya kalian mau yang mahal, yang mewah, ada harganya. Kalau mau yang 9 hari, 10 hari, 12 hari, semuanya paketnya ada. Nah, untuk yang kedua itu, kalau ngikut travel agent semuanya sudah terorganisir dengan baik ya teman-teman. Dari mulai pendaftaran kan akan dibantu, dari pengurusan visa, lalu baggage handle, jadi kayak koper-koper besar itu sudah ada yang handle biasa di bandara. Terus kemana-mana kita sudah ada bisnya, kita sudah ada yang bookingin hotel. Misalnya kita dapat free fast train kereta cepat, itu sudah ada yang booking tiketnya. Pokoknya semuanya sudah terorganisir dengan baik ya teman-teman. Dan bonusnya adalah kita akan dapat guide dan juga mutawif. Jadi ada tour leader dan ada mutawif. Kalau tour leader itu yang akan meng-guide kita dari Jakarta sampai ke Arab terus kembali lagi ke Jakarta. Kalau misalnya mutawif itu nanti biasanya beliaunya akan menjemput kita di Arab. Waktu kita landing itu biasanya sudah ada. Beliau akan kasih kayak ceramah-ceramah agama, memperkuat ilmu tentang bagaimana cara umroh, termasuk membimbing kita saat umroh juga. Jadi kita lebih dapat ilmunya di situ. Kalau pakai travel agent ya, ada TL dan mutawifnya, jadi insya Allah lebih terjamin untuk sahnya rukun kita ketika melakukan umroh. Lalu selanjutnya, tapi kalau ikut travel agent dia sudah ada bisnya sendiri yang membawa kita. Jadi misalnya kita mau mikot, misalnya antar kota Mekah, Madinah, Jeddah, itu kan memang kita sudah ada bisnya di situ. Dan makan pun sudah diatur semuanya ya teman-teman. Kayak memang sih kalau di hotel dapat makan di hotel, tapi di luar itu mereka pun akan bertanggung jawab untuk makan kita. Poin selanjutnya adalah ikut travel agent itu ibadahnya lebih lama. Karena biasanya orang-orang yang ikut mencoba backpackeran itu memanfaatkan visa transit ya, yang cuman beberapa hari. Sedangkan kalau misalnya ikut travel agent ini kan saya bilang tadi ibadah lebih lama, ada pilihannya 9, 10, 12 atau bahkan ada yang 1 bulan jika ikut paket yang Ramadan, tapi tergantung budget ya teman-teman. Tapi kan ibadahnya selama beberapa hari gitu. Di Madinah misalnya 3 hari, di Mekahnya 4 hari kayak gitu. Nah, jadi itu plusnya, beberapa plus poin dari ikut travel agent. Minusnya apa ikut travel agent? Ya, kemungkinan kalau dibandingkan memang selisih beberapa juta dari umroh mandiri ya.
maka travel agent terkesan agak sedikit lebih mahal sih semuanya, karena memang sudah satu paket dan beberapa hari tadi. Minus yang kedua, mungkin kalau kalian kurang nyaman dengan keberadaan orang lain gitu, agak kurang susah sosialisasi, agak kurang suka ngegrup, maka ikut travel agent resikonya adalah ngegrup ya teman-teman. Jadi jangan sampai umrohnya sendiri, karena bakalan nggak enak banget ya kalau sendirian, karena di satu grup umroh itu mereka tuh sudah ngegrup punya grup sendiri-sendiri, maksudnya mereka pasti datang berdua atau sekeluarga bertiga, berempat kayak gitu. Jadi kalau kita sendiri tuh kayak kita tuh nggak ada kelompoknya gitu ya, walaupun kita berusaha untuk kenal dalam satu grup itu sih. Nah jadi itu kekurangannya. Untuk yang tidak mudah bersosialisasi agak kurang nyaman ya, apalagi ada kalanya kita itu sekamar digabung sama orang lain hotelnya ya, karena apalagi hotel di Mekah itu kan mahal banget. Jadi sometimes kita akan terpisah dari kelompok kita, atau kita akan digabungkan sama orang lain yang orang asing gitu, yang nggak kenal, istilahnya seperti itu. Kita masuk ke umroh mandiri ya. Saya masuk ke poin plusnya dulu. Nah, umroh mandiri ini lebih fleksibel. Kenapa fleksibel? Itu tergantung benar-benar keinginan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Jadi kapan kita bisanya, berapa hari kita bisanya, budget kita yang disediakan berapa, semuanya lebih fleksibel aja. Yang kedua, biayanya itu agak lebih murah karena bisa ditekan sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya nggak mau 9 hari, nggak mau seminggu, cuman berapa hari aja memanfaatkan visa transit selama 4 hari misalnya, yaitu udah cukup, sudah bisa melakukan umroh. Dan mungkin fokus saja ke Mekahnya saja misalnya, nggak ke Madinah, atau ke Madinahnya 1 hari, di Mekahnya 3 hari. Semuanya bisa diatur sendiri, dan of course budgetnya akan lebih bisa sedikit ditekan. Tapi kalau menurut saya selisihnya itu sedikit ya teman-teman, beberapa juta aja sih, cuma kita harus lebih repot gitu ya. Dan enaknya itu tadi bisa pilih durasi. Kalau pakai visa transit ya sekalian transit, kita sekalian menyisipkan untuk umroh mandiri, jadi waktunya bisa lebih singkat dan bisa beribadah, jadi seperti itu. Lalu minusnya karena mandiri, jadi semua harus diurus sendiri ya teman-teman, mulai dari visa, transportasi, booking hotel, booking tiket pesawat, kalau mau naik fast train, terus untuk transportasi juga naiknya taksi gitu ya. Jadi nggak ada seperti di travel agent kita sudah ada bisnya yang mau kemana-mana. Terus menurut saya minusnya, selisihnya tuh cuman sedikit aja, beberapa juta saja dari yang umroh ikut travel agent. Adalah durasinya singkat sih menurut saya. Dengan durasi singkat itu maksimal, karena sudah sampai di sana, nggak ada salahnya nambah sedikit waktu dan sedikit biaya agar lebih banyak dapat amalannya gitu. Itu menurut saya ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian yang sudah melakukan backpackeran ataupun travel agent? Plus minusnya pasti punya pendapat masing-masing. Ini pendapat saya dan saran saya, semoga bisa bermanfaat untuk planning umroh ke depan. Bisa ketik saja di kolom komentar ya teman-teman jika ingin sharing informasi seputar umroh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.